Oke, good evening, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Ini sebetulnya sesi ke season 3 dari AI for Listening. Jadi 2 minggu yang lalu kita mulai ngobrol-ngobrol. Eh, Jumlahnya memang segini-segini aja, tidak terlalu banyak. Semoga sih teman-teman bisa berdiskusi ya, karena memang sesinya itu bukan workshop, bukan webinar, tapi lebih banyak diskusi, sharing pengalaman, yang kemarin sempat ikut, bisa share apa yang sudah dicoba, yang belum ikut, nanti kita spill apa yang pernah kita bahas. Saya nggak tahu. Rasanya baru lihat Mbak Winda malam ini. Mbak Winda sebelumnya pernah ikutan nggak Mbak? Ikutan apa tuh? Ini yang ini AI for listening. This one, Ba- seri yang oh, ini. baru Baru kali ya? ini. Baru. Yes. Oke, sip sip. Nggak apa-apa, nanti kita review. Budila kayaknya rasanya minggu lalu saya lihat ya. Enggak, Bu Vin, Enggak, kemarin baru pas juga. ketiduran, iya baru juga. Itu rupanya sering ditinggal tidur kita. Kalau Oke, saya sekarang jarang buka jamnya jam Telegram. tidur. Ya? Oh, Iya, boboknya jam 7 itu bagus. Jarang buka Telegram ya. Oke, ini emang memang agak eksklusif for Telegram group members, kecuali kalau dari teman-teman di Telegram group ada yang share. Misalnya Bu Ismi suka ikut share juga di apa di WhatsApp grupnya. Jadi kadang-kadang ada teman-teman lain, which is okay. Thank you for sharing this for us. Ada Lawrence, I don't know, do you speak bahasa Indonesia or uh, do you speak English? Maybe you can respond if you hear us. Ada Ibu Ima. Ibu Ima saya juga lupa, pernah ikut nggak Bu? baru kalau yang ini, Bu Vin. Oh, baru ya. Baru ikut yang kali ini. Ibu Ima dari Nah, mana Bu? saya dari Jember. Oh, dari Jember. Nah, ini bawaannya Bu Eka Iya, kayaknya nih. iya betul-betul. Kemarin itu ada Ibu siapa ya? Tika kalau nggak salah, tapi Ibu bukan dari Tika Jember ya. dari Malang. Oh, dari Malang. Ya, saya ingatnya Jawa Timur tapi lupa dari Jember atau Ya. mana. Kalau Oke, teman kalau teman-teman penasaran ada recordingnya di Telegram, jadi nanti bisa di scroll. Jadi ini seri yang ketiga, seri pertama dan kedua obrolannya sudah. Sekarang kita lanjut dengan obrolan ketiga, tapi dengan orang yang berbeda nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol santai saja. nggak Ya, apa-apa. Nanti saya ngenalin satu aja, terus nanti kita diskusi. eh Rencananya tadinya hari ini review our journey kalau yang minggu lalu ikut, jadi kita bisa review. Tapi sepertinya ini newbie semua, jadi kita mungkin skip. Saya mau cerita pendek sekali, very short about evolution of technology skills. Jadi kenapa kita suka mengulang-ulang gitu ya? Karena ada evolusinya. Terus saya akan memperkenalkan satu tools namanya Eleven Labs. Terus nanti mungkin kita bisa explore. Bapak Ibu, teman-teman punya ide apa nih untuk menggunakan si Eleven Lab ini dalam deepening the discussion. A bit of overview di 2 workshop sebelumnya atau 2 diskusi sebelumnya kita sudah mengenalkan 5 ini ya Pak ya. ya. Jadi kita mengenalkan lima, dimulai dengan notebook LM. Notebook LM itu intinya adalah untuk bukan untuk sekolah, tapi untuk orang kuliahan gitu, em, yang kadang-kadang harus membaca jurnal akademik dan kesulitan. Karena sulit. Lalu kalau ini diupload di notebook lm.google, lalu sama dia akan dibuatkan semacam summary, ya, in written, ada pertanyaannya nanti dijawab, pertanyaannya nanti dijawab. Nah, setelah itu lalu sama notebook LM dibuatkan menjadi podcast, menjadi dua orang ngobrol. Nah, kalau dua orang ngobrol ini kita bisa ikutan, jadi kita bisa ikutan ngobrol. Kalau kita ikutan ngobrol dengan teks itu biasa. Sekarang kita ikutan ngobrol dengan dua robot yang membicarakan tentang jurnalnya itu. Jadi itulah
notebook LM mungkin kurang cocok untuk SMP SMA. Di pertemuan dua sudah kita bahas. Lalu kemarin Ibu Eka WA saya mencoba notebook LM-nya itu dicoba untuk semester 2 dan semester 3 itu memungkinkan teksnya berbeda. Ya, teksnya dibikin yang lebih ringan. Itu sih notebook LM. Pin. Oke. Ya, tadi Pak Jati bilang kalau notebook LM mungkin kalau teman-teman ngajar di SMP, SMA nggak cocok, tapi for your own purpose yang mungkin lagi kuliah atau ingin enriching knowledge aja itu bisa dipakai. Ada LuVoice. LuVoice itu sebetulnya basically text to speech. Jadi kalau kita mau bikin listening passage atau listening exercise, kadang-kadang kita ingin membuat listening exercise yang sesuai dengan topik yang kita sedang bahas, tapi susah nemunya gitu. So if you have text, then you can put it in loop voice, and then you can have a listening passage. Jadi bisa jadi dari teks bisa jadi listening passage, kemudian nanti bisa dipakai untuk listening exercise. Nah, ini saya gabung sama Divit. Mungkin teman-teman kami udah agak sering ya bahas tentang Divit. Jadi teksnya bisa kita generate lewat Divit, disesuaikan level of proficiency-nya. Kemudian teks yang sudah level of proficiency-nya cocok dengan siswa kita masukkan ke Loop Voice. Jadi nanti exercise-nya dari Divit, listening-nya dari Loop Voice. Suno mungkin Pak Jati mau share? Suno yang saya kan Vin waktu itu, tapi begini, Suno itu em, untuk membuat lagu, membuat musik. Ya, jadi musiknya kalau kita teaching English using songs, kalau dulu nyari songsnya susah gitu kan. Kalau sekarang ada suno.com, jadi kita tinggal masukkan vocabulary-nya bisa. Lalu nanti dibikin genrenya mau apa, jazz, reggae, popular atau apa bisa. Lalu setelah dia menjadi lagu, menjadi musik, lalu teksnya akan keluar. Nah, teksnya bisa kita sesuaikan lagi. Jadi sekarang kalau sulit mencari lagu yang cocok untuk mengajar vocabulary, pokoknya untuk level SMP bisa membuat sendiri. Yang membuat bisa gurunya. Bisa juga mengajak anak-anak membuat lagunya. Yuk kita belajar vocabnya, yuk kita belajar kalimat-kalimatnya. Terus mari kita minta bantuan Suno untuk composing menjadi becoming a song gitu. Lalu songsnya nanti menjadi listening. Terus dicoba didengarkan. Jadi menarik. Silahkan itu bisa dieksplorasi yang sangat-sangat luas. Ada yang sudah menjadi lagu, lalu kalau lagu matanya tutup, sekarang ayo menjadi gambar dan seterusnya. Jadi lumayan, lumayan variasinya bisa lumayan. Ya, Pris, mau aku atau Vin? Langsung Pak, beri sama Bapak. Oke, Pris itu em, ada Bu Dila, ada Bu Ima, ada Bu Ismi, kemarin ada ya, ada Winda. Sudah familiar dengan Pris atau belum? Tolong direspon di chat. Soalnya sudah lumayan sering kita kenalin juga. Cuman aku takut sudah atau belum gitu. Sudah kenal belum dengan Brace DJ? Mbak Winda, eh, Budila, sudah pernah tahu Pak? Oke, thank you. Terus belum kenal. Kalau Suno lumayan. Untuk Brace belum pernah coba. Oke, Brace itu adalah sampun pernah tahu Brace. Oke, atur dulu nih Bu. Nah, saya demokan bentar ya, BRIS. BRIS itu adalah extension dari em, Chrome. Jadi saya share saja. em, Nah, saya share lebarkan. Oke, install BRIS teaching.com. Kalau sudah diinstal nanti kita bisa melakukan banyak hal. Untuk listening, umpamanya saya mencari, saya ke TED aja ya, TEDx. Em, untuk mencari bahan listening ya.
Tidak harus listening sebetulnya, tapi karena kita sedang membahas listening, jadi contohnya mungkin mungkin listening. Um, Listeningnya mungkin saya mencari topiknya, bisa saya search, eh, melatih. Yuk, keluar enggak? Ya, pemain tentang melatih musician yang anak Bali yang itu apa promoting Bali and membuat rules tentang plastic bag, gitu ya. Nah, ini sudah bisa mendengarkan anak-anak karena mendengarkan sekarang terus kita membuat exercise-nya. Membuat exercise-nya bisa setelah anak-anak mendengarkan, terus kalau kita klik 2 kali, brace-nya kita aktifkan. Ya, ini brace-nya. Nah, tinggal klik start saving time now. Get started by signing in. Saya sudah sign in. Oke, I have to sign in the brace teaching. Continue with Nah, saya sudah masuk, lalu saya aktifkan. Oke, rada ngadat. Ini my internet or mau demo Prestige ya. Tapi kok nggak bisa. Karena aku terus tiba-tiba diminta login. Ah, ini sudah tidak sabar. Jadi kliknya banyak kan. Oke. Nah, Prestige-nya sudah keluar. Nanti kalau sudah akan keluar seperti ini, tandanya di bawah ini. Nah, lalu ini ada 12, ada 20 tools yang bisa digunakan. Tapi sebetulnya sekarang karena listening, lalu saya bisa create. Create-nya bisa create apa? Saya bisa create quiz langsung di sini. Tinggal klik quiz, bahasanya Inggris, standar AI, ini mungkin grade 8 gitu. Multiple choice, bikin 10, saya klik next. Terus saya milih Google Docs. Saya klik Brace, dia akan membuka Google Drive, lalu dia akan menuliskan kuisnya di Google Drive saya, ya, karena ini extension dari Google gitu. Jadi they can create quiz, they can create lesson plan, they can create presentation, they can create a lot of things. Jadi modelnya begini untuk Brace. Saya pikir kalau lagi ngajar apa listening bisa dicoba. Ya, dari YouTube bisa, dari mana macam. Bisa juga tidak di doc, tetapi langsung ke Google Form, gitu ya. Kalau di doc seperti ini hasilnya, moga-moga terlihat. Lalu nanti ada answer key. Itu jadi tidak hanya untuk listening, ada banyak. Nanti di sini ada translate, ada make it more difficult, ada more questions, ada answer key, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Itu contoh Brace membuat draft untuk kita dari quiz, dari presentasi, lalu bahkan menawarkan create-nya itu menawarkan banyak hal. Kalau saya create, ada rubrik, ada resource, ada DOK. DOK itu Depth of Knowledge Questions, jadi tentang kayak HOTS gitu. Ada translation, saya belum mencoba semua, ada banyak. Silahkan di-explore. Ya.
Itu saja sih sebetulnya untuk Bris. Eh, Lalu Vin akan mengenalkan hal yang baru. Atau apakah ada pertanyaan? Silahkan. Saya stop sharing. Itu Bris, silahkan dicoba. Nanti kalau bingung, aktifkan aja tanya aja di apa Telegram. Nanti kita bisa bahas lagi. Yes, Vin. Oke, sudah Pak. Ya, tadi yang Breeze, ini rencananya mau story time, tapi I'm not sure that there will be any stories from you. Tapi ini kayaknya sudah ada yang masuk beberapa lagi nih yang nama-nama yang minggu lalu masuk. Barangkali ada yang mau share dulu. Mungkin minggu ini sempat main-main dengan salah satu AI ini di kelas dan mau share, silakan. Adakah? Ada Pak Marwan, ada Pak Fendi, ada siapa lagi ya? Ibu Diba juga baru baru masuk nih. Ya, ada yang mau cerita kah? Story. Pak Jati kayaknya internetnya kurang bagus ya. Your voice is breaking down. I know my internet is not that stable. Oke, kita maju aja dulu ya. Nanti mungkin bisa ada cerita setelah ini. Saya mau cerita sedikit aja, very short story about evolution of technology skills. Eh, Kenapa ini diceritakan? Karena kita sering mengulang-ulang seperti yang sesi ini juga kita ulang lagi. Mungkin teman-teman ada yang udah coba dan lain-lain. Karena ketika kita bermain dengan satu alat teknologi, itu biasanya kita melewati evolusi ini, gitu ya. Mungkin Pak Jati juga ngalamin ketika pertama kali mencoba brisk misalnya. You will be in the very first stage here, in a mechanical stage. Kenapa disebut mechanical stage? Di sini kita masih focusing more on the function. Ini bisa apa sih digunakan buat apa? Kalau mau bikin exercise, kliknya yang mana gitu. Kalau mau bikin slide dari YouTube video, kliknya yang mana. Kalau mau bikin quiz, kliknya yang mana. Jadi kita masih trying to familiarize ourselves with the icon, with the flow of the apps, or even how to install it. Yang Breeze itu kemarin kita sempat sama teman-temannya Bu Ismi nih di Bantul, banyak yang struggling untuk installnya saja susah gitu ya. So you are here in the maybe you are here in the mechanical stage. Begitu lewat mechanical stage, some people will stay, will stay and keep trying. Some other will leave the tools. Kalau ngerasa nggak cocok, ngerasa terlalu sulit dan lain-lain, ditinggal. Nah, yang masih kuat, stay, dia akan masuk di meaningful stage. Meaningful stage ini, you begin to look at this tool from its function. Jadi udah bukan formnya lagi, bukan tombol-tombolnya lagi, tapi functionnya. Oh, saya bisa bikin ini. Oh, saya seperti tadi Pak Jati mungkin cerita, oh saya bisa bikin slide nih, saya akan cari videonya, lalu cari slide, buat slide, habis itu diedit dan lain-lain. Oh, saya bisa bikin exercise nih based on video dan lain-lain gitu. Ini di level meaningful. Ada yang setelah meaningful dia stop, ganti tools, atau ditinggalkan gitu ya. Ada yang masih mau main-main dengan tools yang sama. So usually you are moving to generative phase. Usually you have a good understanding, udah kenal toolsnya, udah main-main. Now you are trying to be creative. You are trying to find the a better implication, a better pedagogical strategies to use this technology. Jadi biasanya pedagogical approach yang kreatifnya akan muncul ketika kita sudah masuk di generative stage. Kenapa saya bahas ini? Teman-teman kalau ketemu satu tools, jangan cepat-cepat ditinggal, gitu ya. Kecuali memang you think that it's rubbish and it's not useful at all. Coba sabar sampai teman-teman akan menemukan, oh ini mungkin pedagogical strategies yang bisa kita gunakan untuk
memakai tools ini di dalam kelas atau di dalam pembelajaran. Itu alasannya kita sering mengulang-ulang tools yang sama, berharap ketika dilihat you have different perspective begitu. Memang agak agak kontraproduktif nih statement ini dengan kita selalu ngasih tools yang baru itu apa ya, untuk mainan mungkin ada yang sudah di level generatif udah ngerasa oh ya saya udah tahu Breeze udah oke, Defeat sudah oke. Tadi kayaknya Mbak Winda mention apa ya yang udah Suno udah lumayan No. familiar gitu ya. Suno udah lumayan familiar, mungkin sudah di meaningful stage, mungkin masih perlu mencari apa kreatif ID-nya seperti apa atau sudah di sini gitu. Nah, hari ini saya mau ngenalin satu tools lagi. Toolsnya eh, basically ini text to speech juga, namanya Even Labs IO. Dia versi premiumnya agak lumayan kenceng sih. Jadi dia menyebutnya kalau untuk yang versi gratisnya tuh ya buat buat yang pengen coba-coba mencoba kekuatan Even Labs ini, bolehlah pakai versi gratisnya. This is a bit far from education sebetulnya. Ini lebih cocoknya buat content creator. Tapi kita akan explore ya possibility buat uh, mengajar seperti apa. Mari kita lihat. Ini tadi saya lagi lihat versi pricingnya dulu. Biasanya saya kalau ngelihat tools dari pricingnya lumayan berbayar. Dia bilangnya free for individuals who want to try out the most advanced AI audio. Karena audionya menurut saya bagus gitu ya. Nah, nanti sudah mulai yang berbayar ya kita pakai ini aja, dia lumayan kasih kasih kredit kita segini. Jadi setiap kali kita bikin konten itu akan mengurangi kredit kita. Jadi ini yang bisa kita dapat 10 minutes ultra high quality text to speech for per month. Jadi satu bulannya cuma dapat 10 menit saja. So you need to be careful in trying this. Maksudnya kalau dicoba-coba terus bisa bisa cepat habis kreditnya. Ya ganti aja pakai tools yang baru. Ya harus upgrade ya. Jangan upgrade, ganti ini aja, ganti akun aja. Budiba, share dulu dong. Budiba udah pernah pakai nih. Dipakainya seperti apa, Budiba? Boleh share. Kalau saya kemarin kan kemarin itu ada ngajar listening. Habis itu eh, karena belum tahu banyak tentang AI apa namanya aplikasi AI yang bisa menunjang listening itu, jadi nyari-nyarilah dan salah satunya ini kan Eleven Labs itu. Jadi saya itu perlu conversation dua orang gitu, Bu. Jadi makanya kalau nggak salah bisa pakai Eleven Labs ini. Tapi kalau nggak salah juga nggak bisa di-download gitu. Ya, Eleven Labs ini memang tidak bisa. Bisa bisa Bu, kalau text to speech-nya bisa di-download deh rasanya. Tapi kalau conversation, kalau tidak salah tidak bisa deh. Dan conversationnya itu kan bisa, maksudnya bisa cowok, bisa cewek. Habis Hmm, itu orangnya bisa kita pilih gitu loh, Bu. ya. Kan pas bagian itunya tuh tidak bisa di-download. Jadi kayak harus upgrade lagi gitu. Oke, ya. Memang kekuatan dari si Eleven Labs ini kita bisa mendapatkan berbagai jenis voice gitu ya. Jadi kalau mau dapat cerita, nah apa Eleven Labs ini bisa ngasih sense pendongeng yang bagus. Saya akan combine sama Divid dulu ya. Saya lupa nggak menyiapkan teks untuk Eleven Lab ini. So saya akan buat literally anything di sini, kayaknya ini aja. Create a short story for kids. Saya juga sebenarnya belum pernah nyoba ini. Kita pakai atau enggak? A story about a kid living near the beach, playing with fish and turtle. Kita bikin cerita buat anak kelas 5 SD.
Aduh, lupa belum. Maaf, belum sign in. Sebentar ya. Oke, kita ambil satu paragraf aja ya. Kita ambil satu paragraf, lalu kita masukkan di sini. Ini bedanya sama Lu Voice, dia suaranya lebih ekspresif. Nah, ini kelihatan nih, saya masih punya 6.000 kredit lagi. Voice-nya kita pakai, nah ini, Grandpa. Jadi biar kayak ada kakek-kakek yang cerita. Ada yang lain nggak ya? Kita coba ini mau nggak ya? eh Suaranya kedengar nggak? Belum ya? Share sound. Oke. Kita generate. Saya pilih ini si Grandpa. Lalu saya generate speech-nya. Lily lived near the beach. She loved to spend her days playing in Kok the nggak sand pakai? and splashing in the waves. One sunny afternoon, Lily was building a sandcastle when she saw something move in the shallow water. It was a small, colorful fish. Lily carefully scooped it up in her hands and watched it wiggle. It had bright orange scales and a long, flowing tail. Lily named the fish Sunny and decided to keep it in a bucket of seawater until she could release it back into the ocean. Oke, harusnya tadi saya pakai si Grandpa ini, tapi kenapa nggak mau ya? Oke, kita coba. Let me try. Nah, Lily lived near the beach. She loved to spend her days playing in the sand and splashing in the waves. One sunny afternoon, Lily was building a sand castle when she saw something move in the shallow water. It was a small, colorful fish. Lily carefully scooped it up in her hands and watched it wiggle. It had bright orange scales and a long, flowing tail. Lily named the fish Sunny and decided to keep it in a bucket of seawater until she could release it back into the ocean. oke. Mungkin kerasa tadi yang pertama suaranya Rachel biasa saja. Ketika saya pindahkan voice-nya ke Grandpa ini, the apa ya, the sense of storytelling-nya menjadi kuat sekali gitu ya. Dan ini bisa di-download. We can download, I think. Nah, bisa nanti downloadnya di MP3 format itu. It can be downloaded. Nah, nggak tahu mungkin saya belum pernah coba yang dialog. Mungkin yang dialog tidak bisa di-download. I don't know. Itu satu. Tapi ada satu lagi yang saya tertarik. Ini katanya si produk barunya. Ini bukan ya? Nah ya, namanya Conversation AI. Nah ini menjadi listening speaking. Si Conversation AI ini kita bisa pilih agent. Nah tadi saya habis main-main. Sebentar, agentnya ada apa aja ya? Nah ini dia. Agentnya ada macam-macam, ada support agent, jadi seakan-akan ngobrol sama support agent, ada math tutor, ada video game changer, ada travel agent. Kalau nggak salah tadi ada yang berhubungan dengan vocabulary juga. Saya akan pilih travel agent. Ini beneran kita seperti ngobrol dengan eh, travel agentnya. Ini. Ini sebentar ya, saya coba delete dulu karena tadi habis main-main. Jadi saya nggak bisa setting ulang. I will try. Hmm.
Nah, ini dia. New agent. Kalau kita klik new agent, ini nanti kita bisa pilih language-nya, kemudian kita bisa pilih message yang akan dia sebutkan, misalnya how can I help you atau what can I do for you. Kemudian sistem prompt ini kita bisa memberikan perintah kepada si agent ini untuk bantu kita. Misalnya, saya mau create tour agent. Jadi saya akan bilang, sorry, di first message-nya dulu, how can I help you? How can I help you? Any specific place you would like to visit? Nah, ini kan ceritanya dia akan menjadi travel agent. Kemudian saya kasih first message ini. Nah, kemudian ini sistem prompt. Sistem prompt itu adalah prompt yang kita minta memberi role kepada si agent ini. Misalnya, you are a travel agent. You will help user in finding the best place to visit in certain city or country. You will give some suggestions on accommodation, tourist destination, food, and many other. Ini saya mau coba memberikan informasi bahwa yang ngomong itu mungkin bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus. Please be mindful that some of the user might have low proficiency in English. Tuh ya, kita coba. I will try and then I will just save it. Let's see what I can do. Nah, sesudah itu kita tes AI agent-nya. Ini kayaknya ada pilihan juga voice dan lain-lain, tapi kita skip aja dulu. Kita tes agent-nya. Sekarang kita mau call agent. Ceritanya saya mau jalan-jalan ke Italia, ke Milan. Lalu saya tanya si travel agent ini tourist destination apa yang bisa saya datangi. Saya cek dulu voice-nya ya. Semoga bisa. How can I help you? Any specific place you would like to visit? Hi, yes, I need your help. I'm planning to go to Milan, Italy, and I need your suggestion on places that I can visit. Milan is a fantastic choice. It's a vibrant city with a lot to offer. To give you the best recommendations, could you tell me what kind of attractions you're most interested in? For example, are you interested in historical sites, art museums, fashion, food, or something else? Also, how long will you be visiting Milan? Well, yeah, I'm interested in architecture. I also want to try many kind of culinary things, and I don't know, I haven't decided how long will I stay in Milan. Can you give me some suggestion? Okay, great. Milan has some stunning architecture and delicious culinary experiences. For architecture, the Duomo di Milano is a must-see. It's an incredible cathedral with intricate details and a rooftop offering amazing views. Also, consider visiting the Galleria Vittorio Emanuele II, a beautiful shopping arcade with a stunning glass ceiling. The Teatro alla Scala is a world-renowned opera house with impressive architecture as well. For culinary experiences, Milan offers a wide range of options. You should definitely try risotto alla Milanese, a classic saffron-infused rice dish. Also explore the Navigli district, known for its canals and vibrant nightlife, with many restaurants offering traditional Milanese cuisine.
Since you haven't decided on the length of your stay, I suggest planning for at least 3 to 4 days to fully experience Milan's highlights. Would you like me to help you with potential itineraries or accommodation options? Oke, saya stop ngobrol, tapi itu kira-kira yang bisa dilakukan. Saya ingin mencoba pakai bahasa Inggris yang lebih sederhana. Apakah dia akan lower down the speed gitu ya? Ini kan mungkin untuk anak-anak agak susah. Saya akan coba bahasa Inggrisnya lebih pelan. Kita coba ya. How can I help you? Any specific place you would like to visit? Hi, I need your help. I want to go to Australia. Where Hello, place? Australia is a fantastic choice. Australia is a big country. To recommend the best place for you, I need a little more information. What are you hoping to experience on your trip? Are you interested in beaches, cities, nature, or something else? Yeah, I love beach. Great. Australia has many beautiful beaches. Are you looking for a relaxing beach vacation or would you prefer a beach with... Oke, itu tadi percobaannya. Saya saat ini untuk Eleven Labs masih di level apa ya? Di medium tadi gitu ya. Fokus on form dan function. Tapi belum sampai pada ide kreatif bagaimana menggunakannya di dalam kelas. Barangkali teman-teman ada yang mau berkomentar nih tentang penggunaan Eleven Labs ini, silahkan. Sepertinya menarik, Bu Vin. Belum pernah coba sih saya. Tapi kayaknya mungkin apa ya? Tidak. Kalau untuk level sekolah saya, mu- itu bisa di recording nggak sih, Bu Vin? Jadi bisa mungkin kan setiap pertanyaan eh siswa, karena kebetulan saya ngajar kelas 10 agak agak Susah ya? susah ya diikuti. Iya, agak susah. Walaupun tadi yang kedua Bu Vin ininya kan atau mungkin tergantung dari pertanyaan karena kalau tadi yang kedua kan pertanyaannya agak slow down gitu, tapi tetap pertanyaan yang dari AI-nya kan derindil gitu ya istilahnya. Jadi agak sulit. Tapi bagus juga, pasti di antara sekian banyak siswa suka gitu loh. Sepertinya akan suka karena challenging juga. Kemudian mungkin apapun yang kita pertanyakan kan selalu dijawab ya. Kalau saya biasanya listening itu memang nggak mudah. Kalau kamu nggak paham, mungkin tidak fokus. Saya bilang gitu. Pokoknya fokus perhatikan terus. Nanti lama-kelamaan akan bisa. Akan menarik sih sepertinya untuk dicoba. Karena memang listening itu challenging baik untuk gurunya maupun untuk siswanya. Tapi saya selalu bilang, biasa kalau kamu nggak paham, yang harus diperhatikan mungkin satu kamu belum fokus, dua mungkin kosakatanya juga perlu kosakatanya kurang. Tapi yang harus dilakukan adalah dicoba dulu, fokus dulu, pasti nanti bisa. Saya bilang seperti itu sih. Kayaknya menarik. Yang kayak Ya. tadi ya, tergantung dari pertanyaan siswa kan. Jadi, eh ternyata pinter ya mestinya gitu. Nah. Ya, mungkin tadi jadi kepikiran, mungkin bisa begini, satu orang yang bertanya, yang lainnya take notes informasi apa yang didapatkan. Nanti habis itu, jadi kita kayak sedang mau wawancara resource person gitu ya. Habis itu kita Iya. bisa diskusikan tadi kita dapat apa informasi apa aja dari si George-nya, kemudian apa mana yang akan dipilih, mau pergi kemana dan lain-lain itu habis itu ya gurunya yang perlu eksplor. Jadi benar-benar nih listening activity. Kalau ada yang berani untuk bertanya boleh gitu ya. Ayo mau nanya apa lagi atau kita siapkan pertanyaannya terlebih dahulu gitu. Habis itu take notes untuk bahan diskusi dapat informasi apa aja dari si Oh ya bisa bisa. travel agent. Bahkan untuk grup discussion juga bisa itu Ya gitu. bareng-bareng Jadi ininya bareng-bareng yang lain nulis mendengarkannya. nyatet dapat kata apa aja gitu. Bisa pada Ya level betul katanya. betul. Nangkep kata apa aja Australia arsitek atau apa risotto atau apa gitu. Apa
levelnya Word juga bisa aja. Tapi kan mereka terbiasa nih telinganya untuk mendengar juga. Betul sekali. Ada lagi yang mau berkomentar? Nah, ini Mbak Winda udah sempat ngobrol di IELTA ya. Waktu itu pembahasannya apa? Iya, jadi di komunitas, karena saya join beberapa komunitas, salah satunya selain ITEL ini juga ada IELTA Indonesia gitu, ambasadornya Teacher Fajar. Teacher Fajar itu kan dia coba berbagai hal gitu, jadi dia share 11 Labs. Saya tadi pas pertama kali Devinita share 11 Labs, saya di mana ya saya pernah belajar ingat ini ya ternyata pas di IELTA gitu. Jadi saya coba, cuman karena punya dia itu mungkin yang free gitu ya, jadi beberapa kali udah agentnya gitu. Nah, mungkin Tevin bisa spill how much do you pay for to get like 5,000 credit like that? Ya, No, this is free. Aku pakai yang free kok. Ini free. tapi tadi Nggak ada bayar. lima ribu kredit tadi Eh, yang eh, waktu eh. bikin apa tadi? Yang pertama di awal tadi ada 5.000 kredit kayaknya tadi yang bikin apa tadi yang pertama tadi ya? Iya, Yang kedua memang itu dapatnya segitu untuk gratis, untuk yang gratis. Mungkin kadang-kadang kan ini waktu ke waktu tuh suka berbeda-beda ya. Mungkin pas dia hmm, waktu berapa gitu. Nah, ini saya pakai yang gratis, nggak berbayar. Eh, dan kayaknya si yang call AI agent ini ya, dia juga masih baru sepertinya. Jadi masih bisa kita pakai buat main-main. Nggak tahu nantinya apakah akan tetap bisa dipakai gratis atau enggak. Ini so far nggak tahu. Saya sudah pakai berapa? Saya dapatnya 10.000 ya. 10.000 hmm, kredit untuk 1 bulan. Ini barusan dipakai udah kepake 5.000-an gitu ya. Jadi tinggal wow. 1.950. Tapi kan kita ini 1 bulan sih. Satu bulan nanti ngeriset lagi. Tapi kita bisa punya 2 3 akun lah gitu dengan Google account yang berbeda-beda. So we can have enough lah cukup buat main-main. Kalau buat di kelas ini kan jadi rate-nya itu 500 kredit per menit. Kalau kita punya 10.000 berarti bisa berapa menit? 20 menit ya? Oh iya. Heeh. Ya, Jadi itu 20. Jadi itu waktu bersama dengan Ayelta. Terus yang Suno itu saya belajarnya dari komunitas bergema digital. Jadi kita itu ada seleksi dari kemarin namanya Kemendikbudristek dan Mhm. apa sih namanya satunya itu saya lupa. Nah, jadi kita diseleksi di situ terus namanya bergema bergerak bersama. Nah, jadi di bergema itu ada klub-klubnya lagi. Saya join klub digital. Nah, di situ mereka eksplornya Suno waktu itu. Jadi seru-seruan juga explore Suno, bikin lagu di Suno, terus kita mereka bilang gini, kayaknya pencipta lagu tuh udah mulai terancam ya pekerjaannya karena kita bisa menciptakan lagu dalam waktu kurang dari 1 menit gitu. Heeh. Terus saya pakai Suno, coba-coba Suno di Mapel Informatika karena saya juga Mhm. ngajar informatika bersama murid. Jadi pertama itu kita bikin puisi dulu pakai Gemini gitu, kita buat puisi pakai Gemini terus dari hasil Gemini itu kita pindahin ke Suno jadi puisinya dijadiin lagu gitu. Seru sih itu, jadi yang baru pernah dicoba itu. Kalau untuk AI yang lain belum sih. Kalau misalnya di Canva itu AI-nya yang kayak agent yang ada gambar, kalau kita mau bikin video nanti ada orangnya gitu yang ngomong sesuai dengan teks yang kita bikin gitu. Terus kalau di Quizzes yang saya tahu tuh ya AI-nya ada juga gitu. AI-nya tapi nggak bisa ngambil dari apa tadi Pak Jati yang praktekkan tadi dari TEDx itu dari YouTube atau dari apa tadi? Cuman nggak bisa ngambil dari itu aja sih. Dari kalau dari YouTube punya pribadi bisa gitu. Misalnya bikin minta dibuatkan kuis dari link ini gitu. Itu sih ya sharingnya. Thank you. Thank you, Mbak Winda. Thank you. Thank you Mbak Winda. Yang tadi itu namanya Breeze. Kalau Breeze itu selama bisa dibuka menggunakan Chrome, punya siapa saja bisa kita bikin kuisnya. Keren, keren. Patut dicoba, ntar dicoba. Ya, thank you Mbak Winda untuk sharingnya.
Tadi yang Suno juga bagus ya idenya dari bikin puisinya di Gemini, terus dijadikan lagu di Suno. Kemarin minggu lalu itu kita diskusi juga tentang Suno. Kita selalu, biasanya nyari unsur belajarnya dari mana gitu ya. Kalau cuman bikin lagu itu kan mereka belum belajar bahasa. Jadi yang kita lakukan lagunya dimasukkan ke Divit tadi salah satu yang saya kenalkan. Jadi kita bisa bikin exercise listening comprehension berdasarkan lagu, terus exercise-nya dibuat oleh si David gitu. Ada multiple choice, ada open-ended questions berdasarkan lagu tadi gitu. Jadi bisa digabungkan antara Suno dengan David. David-nya dipakai untuk exercise. Atau bisa juga pakai ChatGPT misalnya di paste aja script lagunya, terus can you create five questions, misalnya five multiple choice questions or three open-ended questions based on this song lyric. Jadi terjadi ininya apa? Latihan bahasa Inggrisnya. Kalau tadi kan Mbak Winda contohnya di kelas informatika, jadi mereka belajar teknisnya ya, bukan belajar bahasanya. Ada lagi yang mau berkomentar, bercerita, kira-kira si Eleven Labs ini, is it gonna be too difficult for your students? Atau punya ide lain yang walaupun susah, tapi bisa ditwist ininya gitu, kegiatannya. Silahkan kalau ada ide. Besok dicoba dulu, Bu Vin. Oke, siap. Silakan dicoba dulu. Oke, hari ini sih sebetulnya kita mau ngobrol, saya mau share itu aja sih. Sama mungkin kalau ada ide-ide pembelajaran lain dengan menggunakan AI ya tadi, silahkan kalau mau share. Sekedar untuk pertimbangan saja, kita kan udah bahas banyak cukup banyak AI ya yang bisa beririsan dengan skill listening. Mari kita kembalikan lagi ke teori pembelajaran listeningnya sendiri gitu. Kadang-kadang kita suka lupa udah pakai AI, AI-nya canggih, terus kita melupakan pedagogical consideration-nya gitu. Ketika kita memakai AI, kita perlu memikirkan dia mau kita simpan di bagian mana dari kegiatan pembelajaran itu. Apakah sebagai pre-listening? Karena kita mau membahas topik tertentu, lalu kita pakai lagu dari Suno. Gitu. Atau karena kita mau bahas topik tertentu, kita ajak siswanya untuk mendengarkan cerita yang dibuat oleh Lu Voice atau dibuat oleh Eleven Labs. Gitu. Itu bisa. Atau kita memasukkan di while listening. Jadi AI generated transcript, ada comprehension questions, ada juga live note taking. Nah, ini AI generated transcript. Kita bisa membuat mengambil transkrip dari listening passage yang ada, misalnya dari YouTube atau apa, kemudian kita buat comprehension questions bisa. Atau tadi yang Eleven Labs, misalnya terlalu sulit buat siswa untuk ngobrol dengan Eleven Labs, yang ngobrol gurunya. Gurunya ngobrol tapi bilang dulu sama siswa, saya akan tanya ke Eleven Labs sebagai tour agent. Saya mau tanya-tanya tentang travel ke Milan. Kalian yang note taking, kalian yang catat dapat informasi apa aja. So they are going to be busy note taking. Gurunya yang ngobrol sama travel agentnya. Karena activity-nya kan listening. Listening bisa ke note taking. Nah, apakah bisa juga kita masukkan ke post listening activity? AI using AI to generate student responses. Ya bisa atau membuat summary atau another creative task lainnya. Habis ngobrolin sesuatu, siswanya bikin lagu. Habis ngobrolin sesuatu, siswanya bikin cerita atau bikin podcast. Itu juga memungkinkan gitu ya, dibantu dengan AI. So, we need to get back to this pedagogical strategies while using AI. Tetap harus difikirkan itunya. Ini mungkin tidak perlu dijawab, tapi perlu dipertimbangkan aja. AI tool mana yang memungkinkan bisa dipakai besok, lusa, eh, skills apa yang mau ditargetkan ketika kita bahas listening,
bisa ke comprehensionnya, bisa ke hanya pronunciationnya aja, atau intonationnya aja. Misalnya tadi di Eleven Labs ada kakek-kakek yang bercerita, itu bisa menjadi model yang baik untuk mengajari si anak untuk bercerita, storytelling. Kita sering lihat mungkin kegiatan lomba storytelling di kita itu suka over ekspresif gitu ya. Terlalu ekspresif dengan tangannya ke sana kemari. Padahal kekuatan voice dan kekuatan eh, apa intonation itu yang paling penting dalam storytelling. Jadi kita juga bisa ngajarin mereka storytelling dengan pakai apa tone-tone yang diberikan di Eleven Lab itu. Terus perlu juga mungkin difikirkan kalau AI-nya dibawa ke kelas, siswanya disuruh interaksi sama AI, how are you going to interact with the AI? Atau how do you plan to assess students listening comprehension menggunakan AI? Sepertinya itu aja sih pesan sponsornya gitu, mungkin for your consideration when you are using AI. Jadi nggak cuma dibawa, diperlihatkan karena ini menarik, terus si anak-anaknya diajak main-main pakai AI, tapi perlu difikirkan dalam integrasi yang sesuai dengan teori pembelajarannya. Pak Jatia mau berkomentar? Tidak, sepertinya enough sudah. Jadi listening it's basic. Memang kalau dulu ya balik lagi kita bisa membuat. Sekarang zaman saya belajar dulu kan carinya susah. Lalu ada YouTube carinya lebih mudah. Lalu ada TED lebih mudah. Sekarang apa yang kita mau AI bisa membantu kita untuk membuat suaranya. Ya, ada banyak tool. But balik lagi we have to put the pedagogy into a consideration. Itu aja sih. Vin. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup, apakah ada yang mau berkomentar? Ada tesnya. Silakan. Iya, dan kalau boleh jujur nih sebenarnya listening nih salah satu skill yang di kelas saya sendiri itu saya sering lupa untuk mengajarkan atau memperdalamnya gitu ya. Kadang tuh writing atau reading gitu yang lumayan juga dan sama reading aloud gitu. Cuman listening ini sering saya lupa banget ternyata oh iya ya kenapa saya jarang banget ngajak murid saya ini listening apalagi sekarang yang lagi viral sekarang nih yang apa deep learning gitu ya, deep learning. Nah, kayak apa sih kalau saya baca-baca itunya literaturnya memahami, mengaplikasi sama merefleksi gitu. Nah, terus tadi yang disampaikan Tevin itu mungkin nanti akan saya apa pelajari lagi gitu ya, perdalam lagi gitu. Gimana cara menggunakan AI gitu yang tadi udah dikasih daftar-daftarnya buat nanti dicoba. Terus dan terus gimana supaya deep learningnya juga masuk misalnya di bagian memahami tadi seperti Tevin bilang mereka mendengarkan ini dan memahami cuma mendengar tapi mereka nggak paham gitu kan. Terus nanti mengaplikasikannya juga harus dipikirkan. Terus merefleksi juga. Itu sih yang saya sampaikan. Thank you Mbak Winda for sharing. Yes, it is possible ya. Jadi memungkinkan untuk kita bisa mengajak siswanya untuk melakukan kegiatan listening, terus kita tandemkan dengan konsep deep learning tadi. Ya, mungkin listening terlewat karena zaman dulu itu listening memang paling susah untuk mencari bahannya. Ya, mencari bahannya dulu beli CD mahal dan segala macam. Tapi sekarang sebetulnya ada banyak yang bisa kita kita lakukan. Em, saya dan Vin memilih AI untuk listening itu juga karena teman-teman idol yang lain eksplornya ada writing, ada reading gitu. Kita mengambil sesuatu yang agak sulit sebetulnya listening AI untuk listening itu apa sih gitu. Awalnya untuk ide ini juga apa mencoba sana mencoba sini gitu aja sih Mbak Winda. Tuh. Selamat mencoba. Iya. Kalau saya biasanya listening itu malah untuk di input tag di awal ya, kadang-kadang eh, kemudian variasi kegiatannya ya seperti yang tadi Bu
Finita kadang-kadang apapun, pokoknya mendengarkan aja dulu. Apapun yang bisa didengarkan peserta didik, saya suruh nulis gitu. eh Kemudian nanti pada akhirnya tips scriptnya bisa dijadikan di tahapan modeling of the text untuk tips scriptnya di apa dikasihkan untuk modeling of the text yang pertama gitu. Dulu waktu itu pakai listening media itu udah paling top ya. Kita bisa milih eh, suaranya siapa kayak gitu. Itu sudah paling top dan yang di zaman AI memang saya belum pernah mencoba tapi sepertinya akan menarik. Karena biasanya memang saya menggunakan listening sebagai input teks sebelum ke reading. Dan kegiatannya ternyata lebih menarik juga menurut saya. Dan benar Pak Jati, listening itu kadang-kadang persiapannya kan lebih lebih zaman belum ada AI ya, lebih Nyarinya susah ya. iya, iya. Kalau listening media kan dulu kita bisa ngopi ininya, eh, tapi memang kita install ya, kita kita copy teksnya, kemudian bisa teks monolog, bisa teks conversation, dan kita milih apanya, milih milih suaranya siapa seperti itu, termasuk speednya bisa kita setel. Lumayan juga, udah membantu banget. Iya, Saya iya. biasanya input input teksnya di awal malah memakai listening. Atau kadang untuk grouping, misalnya saya pakai untuk grouping, ya seru-seruan aja kalau itu. Nanti listeningnya cangkeme gurune. Itu sih, tapi ini puasa ini karena muridnya libur tapi gurunya tidak libur, akan mencoba untuk explore yang 11 Puasa lab. full full libur kah? Enggak sih, kebetulan kalau di tempat saya masuknya langsung assessment, langsung ada mid test Hmm. untuk kelas 12 ujian sekolah atau Hmm. bisa Oh, bisa gurunya kira sinau sih nyiapin materi. atau April bikin nanti kue. baru ada lagi. Kebetulan kebetulan saya ini materinya kan exposition tag ya, jadi eh, sepertinya akan menarik ya, asking and giving opinion yang lagi ini sekarang kebetulan sekolah saya kan mendapat manfaat apa itu makan siang gratis. Nah, kemarin juga seru Oh. juga ini eh, opini anak-anak tentang makan siang gratis. Thank you so much Ibu Vinita. Dan Brace Pak, saya selalu masih kesulitan juga itu. Saya mau mencoba kan kayak kalau tidak salah dulu ketika Pak Jati ngasih tahu Brace itu bisa untuk memberikan feedback ya. Nah, itu yang Bisa. yang yang apa? Yang selalu kalau mau mencoba Brace itu berulang-berulang seperti itu. Tricky banget kayaknya itu. Ya, perlu internet connection yang lumayan baik sih, Bu. Iya, betul Jadi betul. untuk memberikan feedback writing itu juga bermanfaat banget sih untuk writing sebetulnya. Nanti bisa dicoba. Ya, kan kita memasukkan rubriknya dulu ya Pak Jati ya. Masukkan rubrik boleh atau tidak pun nanti ada rubrik yang general ada. Dicoba yang Oh, general dulu, lalu nanti kalau saya memasukkan rubrik bedanya apa gitu. oh oke. Siap. Thank you. Sama-sama Ibu. Oke, sudah jam 9 lewat 2 menit. Pasti sudah mau pada bobo di sana. Mari kita akhiri. Terima kasih Bapak Ibu sudah ikut main-main dengan kita malam ini. Kita stop dulu acara AI for listening-nya karena sudah mau bulan Ramadan. Nanti mungkin kita cari waktu-waktu lagi ya nanti sesudah Lebaran. Kalau kita lagi ada ide, ada yang ingin di-share, kita ajak-ajak Bapak Ibu lagi kalau masih mau. So, thank you very much. That's all for tonight. See you when I see you. Ya, Thank you, Bapak thank Ibu. you Bapak Ibu. Terima Assalamualaikum. kasih. Selamat Kasih. malam. Saya izin leave.